Halo, ketemu lagi dengan Bu Purna di mata kuliah Teknologi Pangan. Kita masuk di sesi ketiga. Ada 2 video pembelajaran yang Bu Purna siapkan untuk sesi ketiga ini yang merupakan pembahasan mengenai mikrobiologi pangan. Pada video yang pertama untuk sesi ini telah Bu Purna jelaskan mengenai dasar-dasar mikrobiologi pangan. Kemudian untuk video pembelajaran yang kedua ini kita akan mendalami mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme sehingga nanti kita bisa mengambil sikap atau pilihan mengenai apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan atau memberikan lingkungan yang terbaik bagi pertumbuhan mikroorganisme, khususnya dalam fermentasi makanan, atau sebaliknya mencegah supaya faktor-faktor pertumbuhan itu tidak berkembang dengan baik, sehingga kita bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme, bahkan mematikannya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan makanan, yaitu dalam proses pengawetan. Bu Purna akan share screen materi pada kesempatan kali ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Oke. Oke. Baik. Nah, kalau digambarkan dalam suatu grafik pertumbuhan mikroorganisme, dalam hal ini yang paling mudah diamati adalah pertumbuhan mikroorganisme dari bakteri, karena kalau kapang itu agak sulit karena pertumbuhannya nanti meliputi pertumbuhan hifa dan micelia, tetapi kalau pertumbuhan bakteri itu sangat mudah diikuti karena pembiakannya biner dari 1 menjadi 2 seperti telah dijelaskan pada video pembelajaran yang pertama, dan penghitungannya mudah untuk diikuti dan digambarkan dalam suatu grafik pertumbuhan. Pada grafik ini dapat kita lihat bahwa ada pola pertumbuhan mikroorganisme ini yang dibagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama ada lag fase. Lag fase di sini kurvanya itu mendatar, jadi tidak ada kenaikan yang berarti. Nanti akan Bu Purna jelaskan apa yang terjadi pada fase lag ini. Kemudian setelah itu diikuti dengan pertumbuhan yang sifatnya eksponensial. Apa yang dimaksud dengan eksponensial? Nah, eksponensial itu adalah peningkatan jumlah mikroorganisme dihitung dalam nilai log dibandingkan dengan waktu. Misalnya pertambahan waktunya itu 1 kali, begitu ya. Misalnya waktu pembelahan mikroorganisme itu 1 jam, maka pada jam kedua bukannya menjadi 10 tetapi menjadi 100. Demikian selanjutnya pertumbuhannya ini bersifat eksponensial atau logaritmik. Setelah mencapai puncak tertentu, masuk ke fase ketiga, yaitu fase stasioner. Ini kembali mendatar. Setelah beberapa saat, grafiknya mengalami penurunan, karena di sini sudah masuk kepada fase kematian atau dead fase. Bu Purna jelaskan lebih lanjut mengenai keempat fase dari kurva pertumbuhan mikroorganisme ini. Fase lag disebut juga fase lambat. Nah, pada fase ini relatif tidak terjadi pertambahan jumlah mikroorganisme. Mengapa? Karena pada fase ini mikroorganisme baru melakukan kegiatan penyesuaian dari lingkungan baru. Jadi merupakan kegiatan adaptasi. Jadi kegiatan metabolisme itu dalam rangka mempersiapkan diri beradaptasi dengan lingkungan baru sebelum nanti masuk ke fase log. Kemudian fase logaritmik atau log fase. Nah, di sini penyesuaian atau adaptasinya sudah selesai, mikroorganisme sudah menemukan atau adaptasi lingkungannya sudah dapat diatasi dengan baik sehingga dia menemukan faktor-faktor yang mendukung pertumbuhannya. Nah, pada saat ini mikroorganisme akan tumbuh dan membelah diri secara eksponensial.
Artinya nilai logaritma dari jumlah bakteri berbanding lurus dengan waktu. Nilai logaritma itu nilai pangkat ya. Jadi kalau pangkat 0 itu berapapun bilangannya hasilnya 1. Ya, misalnya 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat 1 itu 10, 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 1000 dan seterusnya. Ya, jadi pertambahan jumlah bakteri itu dihitung secara eksponensial. Kemudian memasuki fase ketiga, yaitu fase stasioner atau fase tetap, stationary phase, di mana terjadi penurunan kecepatan pertumbuhan dan akhirnya berhenti. Pada fase ini, bakteri yang pertambahan jumlah bakteri itu hampir sama atau sama dengan bakteri yang mati, sehingga relatif hasil akhirnya tidak ada pertumbuhan. Fase stasioner ini umumnya terjadi karena dukungan zat gizi yang ada di lingkungan di mana mikroorganisme tumbuh itu sudah berkurang. Atau sebab yang lain, justru hasil metabolisme dari si bakteri sendiri itu menghambat pertumbuhannya. Menghambat pertumbuhannya. Maka dalam fase ini tidak ada penambahan jumlah bakteri yang signifikan. Nah, setelah fase stasioner terlampaui, di mana zat gizi semakin berkurang atau metabolisme yang dihasilkan oleh mikroorganisme menyebabkan peracunan atau kematian, maka mikroorganisme masuk ke fase penurunan. Fase pertumbuhan terakhir yaitu decline phase atau death phase, di mana terjadi kematian dan penurunan jumlah bakteri secara eksponensial. Ini merupakan pola umum dari kurva pertumbuhan bakteri. Nah, sekarang kita akan pelajari faktor-faktor apa saja yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme setelah tadi kita tahu gambaran kurva secara umum. Ya, yang pertama substrat atau makanan atau nutrien. Saya kira ini merupakan kebutuhan yang substansial ya, yang prinsipial bagi semua makhluk hidup. Bahkan mikroorganisme pun juga membutuhkan makanan atau nutrisi yang dibutuhkan untuk metabolisme dan untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Apa yang dibutuhkan oleh mikroorganisme? Ya, terutama sumber energi atau sumber tenaga. Ya. Itu merupakan kebutuhan utama. Ya. Nah, semua mikroorganisme yang berhubungan dengan pangan pada umumnya dapat memenuhi kebutuhan karbon dan energi. Jadi kebutuhan energi ini diperoleh dari senyawa karbon ya, umumnya berupa karbohidrat, baik yang sifatnya sederhana seperti glukosa maupun karbohidrat kompleks ya seperti pati, bahkan mungkin juga pektin, lalu mungkin karbohidrat yang lain. Nah, beberapa mikroorganisme dapat menggunakan karbon dan energi dari senyawa organik. Ya, jadi bukan dari kelompok karbohidrat, tetapi dari senyawa organik, misalnya asam laktat, asam astat, alkohol, itu juga bisa dimanfaatkan oleh beberapa jenis mikroorganisme untuk sumber energi. Kemudian yang kedua adalah sumber nitrogen. Kalau manusia atau hewan tingkat tinggi itu biasanya merupakan protein, tetapi yang digunakan sebagai sumber nitrogen. Tetapi untuk mikrobia itu tidak harus dari protein, tetapi juga bisa dari sumber nitrogen anorganik atau dari asam amino. Ya, jadi ada yang bisa menggunakan protein dan hasil pemecahannya, tetapi juga ada beberapa mikroorganisme yang menggunakan sumber nitrogen anorganik, jadi yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti nitrit, nitrat, amonium sulfat, ini beberapa mikroorganisme dapat memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga itu sumber faktor pertumbuhan. Nah, sumber faktor pertumbuhan ini kalau dianalogkan pada manusia mungkin merupakan vitamin dan mineral. Ya. Tetapi untuk mikroorganisme kebutuhan faktor pertumbuhannya tidak sekompleks atau sebanyak yang dibutuhkan oleh manusia. Pada umumnya yang dibutuhkan adalah vitamin B kompleks, aneka jenis vitamin yang masuk dalam vitamin B. Kemudian beberapa jenis mineral atau logam, biasanya ini untuk kebutuhan aktivitas enzim, koenzim, kofaktor ya, yang itu juga dibutuhkan oleh manusia.
Namun kebutuhan untuk masing-masing mikroorganisme ini berbeda satu sama lain. Ya. Jadi itu ada 3 substrat atau kelompok substrat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, yaitu sumber karbon dan energi yang pertama, kemudian yang kedua sumber nitrogen, dan yang ketiga sumber faktor pertumbuhan. Sekarang faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme? Faktor pertumbuhan yang terpenting dari lingkungan itu adalah suhu. Suhu. Ya. Mengapa? Karena ini suhu berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan metabolisme, terutama karena aktivitas enzim. Seperti para mahasiswa ketahui, enzim itu adalah protein. Protein itu sangat bentuk maupun sifat fungsionalnya sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu ekstrim, suhu tinggi misalnya, protein akan mudah mengalami denaturasi. Nah, ketika protein enzim terdenaturasi, dia akan kehilangan aktivitas enzimnya. Maka suhu ini menjadi faktor utama dari lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Secara prinsipial, aktivitas enzim itu akan meningkat dengan peningkatan suhu sampai batas tertentu. Ya. Jadi kenaikan suhu akan mempercepat proses metabolisme karena tadi mempercepat reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Dan dengan sendirinya akan mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Sebaliknya, apabila suhu turun, kecepatan metabolisme juga turun dan pertumbuhan mikroorganisme diperlambat. Ini yang menjadi dasar pencegahan kerusakan menggunakan suhu rendah atau suhu dingin. Karena pada suhu yang semakin rendah atau suhu yang turun, maka aktivitas enzim pun juga turun, metabolisme mikroorganisme turun, dan dengan sendirinya pertumbuhannya diperlambat. Akibat langsung berikutnya adalah kerusakan makanan juga dapat diperlambat. Nah, bagaimana kalau suhunya itu ekstrim tinggi atau ekstrim rendah? Nah, ini bisa menghentikan sama sekali aktivitas enzim. Akibat selanjutnya adalah berhentinya pertumbuhan mikroorganisme, bahkan mengakibatkan kematian sel, kematian mikroorganisme. Ini juga digunakan sebagai dasar penggunaan suhu tinggi untuk proses pengawetan, apakah itu pasteurisasi atau sterilisasi, yang nanti dalam praktik akan kita lihat bahwa penggunaan suhu tinggi, ekstrim tinggi itu dapat memperpanjang umur simpan makanan karena di dalamnya terjadi reaksi yang berkaitan langsung dengan hubungan antara enzim dan aktivitas enzim dan suhu. Nah, berdasarkan suhu pertumbuhannya, mikroorganisme ini dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok. Ini perbedaan mendasar antara mikroorganisme dan manusia, karena manusia itu bisa mengadaptasi untuk hidup di rentang suhu yang sangat luas. Seperti kita ketahui ada manusia yang bisa hidup di wilayah kutub dengan suhu minus ya, bahkan minus jauh di bawah 0 derajat. Ada juga yang bisa hidup di gurun pasir yang suhunya bisa sampai 40 derajat. Tetapi kalau mikroorganisme tidak. Jadi untuk kelompok mikroorganisme tertentu hanya dapat tumbuh pada suhu tertentu pula. Ada 5 kelompok mikroorganisme. Yang pertama yang disebut sebagai kelompok mikroorganisme sikrofil. Oh ya, jadi pengelompokan ini berdasarkan suhu minimum di mana si mikroorganisme masih bisa bertahan hidup pada suhu paling rendah. Kemudian suhu optimum adalah suhu di mana dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang paling baik. Jadi pada suhu optimum itu terjadi pertumbuhan mikroorganisme yang paling optimal. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu tertinggi di mana mikroorganisme tersebut masih bisa bertahan hidup. Nah, mikroorganisme sikrofil ini suhu minimumnya rendah sekali, minus 15. Jadi dia masih bertahan pada suhu beku dan suhu optimumnya juga relatif rendah pada suhu 10. Suhu maksimumnya hanya 20. Artinya di atas suhu 20 dia sudah tidak bisa bertahan hidup. Maka tidak mengherankan jika di dalam almari pendingin kerusakan sangat
mungkin masih terjadi meskipun lambat, karena kemungkinan masih tumbuh mikroorganisme sikrofil yang justru pada suhu 10 itu menemukan lingkungan yang paling tepat untuk pertumbuhannya. Dan dia masih bertahan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian mikroorganisme sikrotrof ini juga secara umum merupakan mikroorganisme yang suka pada suhu relatif rendah, meskipun sedikit lebih tinggi daripada suhu pada kelompok mikroorganisme sikrofil. Suhu minimumnya minus 5, suhu optimumnya 25, dan suhu maksimumnya 35. Jadi suhu tubuh kita ya 35, tapi untuk sikrotrof itu sudah merupakan suhu maksimum. Kemudian kelompok ketiga adalah mesofil. Mesofil ini suhu minimumnya 5 sampai 10, sehingga ketika pada suhu beku dia sudah tidak ada aktivitas lagi. Ya. Kemudian suhu optimumnya suhu kamar. Ya, seperti kita hidup itu di suhu kamar. Suhu maksimumnya 45. Nah, umumnya sayangnya juga kebanyakan mikroorganisme perusak itu adalah kelompok mesofil ini yang kondisinya hampir sama dengan kondisi yang paling sesuai untuk manusia. Ya. Kemudian kelompok berikutnya adalah termofil. Termo itu panas, fil itu suka. Ya. Jadi memang ini adalah mikroorganisme yang suka atau paling sesuai dengan suhu yang relatif tinggi. Suhu minimumnya 40, suhu optimumnya 45 sampai 55, dan dia masih bisa bertahan pada suhu sampai 80 derajat. Jadi pada air panas itu dia masih bisa bertahan hidup. Ini juga dibuktikan ada geyser ya, atau apa namanya. Jadi sumber air panas, hot spring begitu, di mana suhunya tinggi itu ternyata masih ditemukan mikroorganisme yang bertahan hidup. Jadi itu dari kelompok termofil. Kemudian yang terakhir adalah termotrof. Suhu minimumnya 15, suhu optimumnya sekitar 42-46, namun suhu maksimumnya hanya 50. Nah, pengenalan mikroorganisme berdasarkan suhu pertumbuhannya ini juga sangat penting sebagai dasar untuk nanti kita mengendalikan suhu untuk memperpanjang umur simpan dari makanan. Ya. Nah, seperti Ibu Purna sampaikan tadi, sebagian besar mikroorganisme penyebab kerusakan pangan dan mikroorganisme patogen atau yang menyebabkan penyakit itu merupakan mikrobia mesofil. Ya. Nah, dalam teknologi pangan juga nanti kita akan mempelajari fermentasi. Nah, ini berkebalikan dengan pengawetan ya. Di dalam fermentasi kita harus mengatur agar suhu inkubasi atau suhu di mana makanan fermentasi itu diperam, disimpan, itu harus diupayakan ada dalam rentang suhu optimumnya. Supaya mikroorganisme yang kita harapkan tumbuh berkembang itu dapat berkembang dengan baik pada suhu yang paling optimum. Sehingga dia bisa bermetabolisme, menghasilkan metabolit yang kita butuhkan, dan akhirnya proses fermentasi makanan dapat berhasil dengan baik. Gitu. Dan sebaliknya, untuk menghambat pertumbuhan mikrobia, kita dapat menggunakan teknik pendinginan atau penurunan suhu, bahkan sampai pembekuan maupun pemanasan, sehingga bahan makanan dapat diperpanjang umur simpannya. Faktor berikutnya adalah kebutuhan akan oksigen atau ketersediaan oksigen. Dalam kaitannya dengan keberadaan oksigen ini, mikroorganisme juga dibagi menjadi 4 kelompok. Ini juga berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu mutlak memerlukan oksigen, tetapi untuk mikroorganisme itu tidak selalu. Berkaitan dengan kebutuhannya akan oksigen, mikroorganisme dibedakan yang pertama menjadi mikroorganisme aerobik. Ini bukan artinya mikroorganisme yang suka senam, bukan ya, aerobik bukan itu maksudnya. Mikroorganisme aerobik anaerobik mikroorganisme yang mutlak memerlukan oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen dia tidak bisa hidup. Sebaliknya, mikroorganisme anaerobik itu mikroorganisme yang tidak dapat tumbuh kalau ada oksigen. Artinya dia sama sekali tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Keberadaan oksigen justru akan meracuni atau menjadi racun.
Kemudian kelompok ketiga adalah mikroorganisme anaerobik fakultatif. Nah, kalau ini apa ya? Bisa dikatakan mikroorganisme yang merimo mungkin ya. Karena mikroorganisme ini kalau ada oksigen ya dapat menggunakan, tetapi jika tidak terdapat oksigen maka dia akan men-switch cara tumbuhnya dalam keadaan anaerobik. Nah, dalam terminologi teknologi pangan ini ya akan sulit menghadapi mikroorganisme ini karena dalam kondisi apapun anaerob maupun aerob dia dapat hidup. Yang terakhir mikroorganisme mikroaerofilik, yaitu mikroorganisme yang dalam pertumbuhannya butuh oksigen tetapi jumlahnya tidak banyak. Jadi hanya dalam konsentrasi rendah. Rendahnya seberapa? Ya lebih rendah daripada kadar oksigen yang ada di atmosfer ini. Itu faktor pertumbuhan berikutnya yaitu oksigen. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis mikrobia yang kemarin sudah kita kenal di dalam video pembelajaran yang pertama dalam sesi ketiga ini. Pada umumnya, kapang, jamur, dan yeast atau kamir itu bersifat aerobik, jadi butuh oksigen di dalam pertumbuhannya. Sedangkan bakteri ini sangat variatif, sangat variatif. Ada yang anaerob, ada yang aerob, ada yang mikroaerofilik, ya, ada yang tadi fakultatif. Oke, kita lanjutkan dengan faktor ketersediaan air. Ini juga mungkin ada kesamaan kalau ini ya, ada kesamaan di dalam kebutuhan air ini. Sama seperti manusia, air merupakan nutrisi yang paling penting, maka mikroorganisme pun juga membutuhkan air. Hanya nanti kita akan melihat bahwa kebutuhan air ini sedikit berbeda perhitungannya kalau dibandingkan dengan manusia. Atau ada pengelompokan mikroorganisme berdasarkan kebutuhannya akan ketersediaan air. Ya. Air mutlak diperlukan dalam pertumbuhan mikroorganisme karena ini berkaitan dengan metabolisme sel. Dalam mata kuliah sebelumnya, misalnya saja di metabolisme zat gizi makro, kita tahu bahwa air terlibat di dalam semua proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Ya. Selain itu juga air menjadi sarana mengangkut berbagai zat gizi untuk dibawa ke sel dan nanti akan membawa limbah sisa metabolisme keluar dari sel. Ya. Nah, air yang dibutuhkan dalam metabolisme ini adalah air yang berbentuk cair. Ya, jadi yang mempunyai aktivitas untuk dapat terlibat dalam metabolisme maupun tadi mengangkut zat gizi serta membuang limbah sisa metabolisme itu adalah air yang berbentuk cair. Oleh karena itu, apabila air berada dalam bentuk kristal es, ya, kristal es, ataupun air yang terikat secara kimiawi dengan bahan lain, misalnya air yang terikat dalam garam atau gula, maka air tersebut tidak available, tidak dapat digunakan dalam proses metabolisme oleh mikroorganisme. Ini juga menjadi prinsip pengawetan. Bagaimana kita bisa mengatur kadar air maupun bentuk air, ya, supaya mikroorganisme tidak bisa memanfaatkan air itu untuk aktivitasnya. Nah, ukuran atau ukuran ketersediaan air dalam bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme ini disebut sebagai aktivitas air atau water activity dengan simbol A dengan huruf besar dan B huruf kecil. Ada cara menghitung rumus AW ini bisa dengan mengukur tekanan uap larutan dibandingkan dengan tekanan uap air murni. Atau bisa juga dengan mengukur berapa jumlah mol bahan yang terlarut dibandingkan dengan jumlah mol bahan terlarut dan ditambah jumlah mol bahan pelarut. Hitungan mol saya kira kalian sudah mendapatkan di mata kuliah kimia pangan dan mungkin juga nanti di analisa pangan dan gizi. Bagaimana cara menentukan mol bahan terlarut maupun bahan pelarut. Ya. Nah,
Rumus ini, rumus menghitung aktivitas air dengan menghitung jumlah mol bahan pelarut dan terlarut, ini digunakan sebagai prinsip pengawetan penggunaan garam dan gula. Ya. Seperti kita ketahui, garam dan gula itu adalah bahan terlarut. Maka ketika bahan terlarutnya ini diperbesar, sehingga penyebutnya ini juga akan semakin besar. Ya. Pecahan angka di mana angka penyebutnya semakin besar, itu hasil akhirnya semakin kecil. Sehingga di sini AW, ketersediaan airnya semakin kecil. Jadi ini menjadikan prinsip pengawetan dengan penggunaan garam dan gula, karena bisa memperkecil nilai AW, nilai aktivitas air yang tersedia bagi mikroorganisme. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan P dan PO ini nanti bisa digunakan untuk memperhitungkan ketersediaan air karena proses pengeringan. Ya, pengeringan. Dengan rumus ini juga bisa. Artinya kalau kita mengurangi ketersediaan air dengan proses penguapan, maka nilai N2-nya ini semakin kecil. Nilai pembilangnya ini akan semakin kecil. Nah, bilangan pecahan di mana angka pembilangnya semakin kecil, itu hasil akhirnya juga akan kecil. Artinya AW-nya juga semakin kecil. Ya. Baik, nanti ini silakan dipelajari. Kalau masih ada yang belum jelas, besok di perkuliahan secara sinkronus kita bisa mendiskusikan bagaimana nilai AW ini ditentukan. Kita lanjutkan sekarang dengan pH atau keasaman. Kalian pasti ingat simbol P di sini adalah menggambarkan nilai minus log. Jadi minus nilai logaritma dari kadar ion hidrogen. Jadi sudah tahu ya cara menghitung nilai pH berdasarkan jumlah ion hidrogen yang ada di dalam suatu larutan. Ya, pH atau keasaman itu dengan menghitung nilai minus logaritma dari kadar atau konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Berbagai jenis mikroorganisme memerlukan lingkungan dengan derajat keasaman yang berbeda-beda. Ya, ini nanti juga bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan proses fermentasi maupun untuk proses pengawetan makanan dengan mengatur pH ini. Dengan menambahkan asam, maka pH-nya akan turun atau keasamannya meningkat. Nah, bakteri itu umumnya memiliki pH optimum antara 6,5 sampai 7,5. Kecuali bakteri dari kelompok asam asetat yang dapat tumbuh pada pH lebih rendah atau kurang dari 5. Kemudian untuk yeast ini pertumbuhannya dalam pH itu rentangnya cukup luas. Jadi yeast itu bisa hidup pada pH 2,5 sampai 8,5 dengan pH optimum antara 4 sampai 5. Sedangkan kapang atau jamur, ini kisaran pH pertumbuhannya juga relatif tinggi, 3 sampai 8,5 dengan pH optimum 5 sampai 7. Ya, maka pH ini nanti bisa menjadi faktor yang bisa dikendalikan baik untuk proses pengawetan maupun untuk proses fermentasi. Nah, berkaitan dengan pH ini, maka kita mengenal ada beberapa jenis makanan yang memang secara alamiah atau nanti kalau dalam proses pengolahan makanan bisa kita atur nilai pH-nya supaya sesuai atau tidak sesuai untuk jenis mikroorganisme tertentu. Namun secara alamiah kita bisa mengelompokkan bahan-bahan makanan ini menjadi 4 kelompok berdasarkan pH-nya. Yang pertama adalah makanan berasam rendah. Berasam rendah artinya kadar ion hidrogennya itu rendah, sehingga pH-nya tinggi. Jadi kalau pH-nya tinggi itu keasamannya rendah. Tingginya seberapa? Ternyata pH 5,3 ini untuk bahan makanan sudah digolongkan sebagai berasam rendah atau pH-nya tinggi. Jenis-jenis bahan makanannya misalnya jagung, daging, ikan, susu. Nah, kita tahu kelompok-kelompok ini adalah bahan makanan yang sangat mudah rusak. Ya, jadi makanan ber-pH tinggi atau berasam rendah itu sifatnya biasanya mudah rusak. Kemudian kelompok yang kedua adalah makanan berasam sedang dengan nilai pH antara 5,3 sampai 4,5. Bayam, asparagus, beet, walo, ini pH-nya sedang. Ini juga masih termasuk kelompok yang relatif mudah rusak.
Kemudian makanan asam dengan pH antara 4,5 sampai 3,7. Jadi semakin rendah seperti tomat, pir, nanas. Kita juga bisa mengamati bahwa kelompok makanan dengan contoh ini relatif daya tahannya itu lebih tinggi daripada dua kelompok sebelumnya. Dan yang terakhir, makanan berasam tinggi itu jika pH-nya kurang dari atau sama dengan 3,7. Nah, di sini yang masuk kelompok makanan berasam tinggi, misalnya aneka acar olahannya ya. Lalu buah-buahan yang masuk kelompok berry, ada strawberry, cranberry, blackberry, blueberry, itu pH-nya 3,7. Dan biasanya kelompok makanan dengan pH rendah ini daya simpannya relatif tinggi atau lebih tahan simpan. Yang terakhir adalah komponen antimikrobia. Ya. Apa yang dimaksud dengan komponen antimikrobia? Komponen antimikrobia adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, dalam bahan makanan, keberadaan zat ini dapat melalui 3 cara. Yang pertama terdapat secara alamiah. Misalnya saja lisosim dalam telur, laktonin pada susu, itu adalah komponen antimikrobia yang melindungi komoditi ini secara alamiah sehingga tidak mudah ditumbuhi oleh mikrobia perusak. Ya, lisosim dalam telur. Apalagi ditambah dengan perlindungan fisik seperti cangkang, maka telur itu adalah bahan makanan hewani yang paling tahan simpan. Kemudian keberadaan komponen antimikrobia juga dapat ditambahkan dengan sengaja di dalam proses pengolahan. Kita kenal ini contohnya aneka bahan pengawet. Ada benzoat, ada sorbat, ada metabisulfat, ya, metabisulfit. Ya. Nah, itu ditambahkan dengan sengaja supaya mikroorganisme tidak dapat tumbuh di dalam produk makanan yang diolah itu. Kemudian yang ketiga, komponen antimikrobia ini terbentuk selama pengolahan, baik di diharapkan atau tidak proses pengolahan itu secara spontan mungkin ya menghasilkan antimikrobia. Umumnya proses pengolahan yang menghasilkan komponen antimikrobia ini adalah proses pengolahan berupa fermentasi. Maaf. Misalnya saja asam propionat itu terbentuk ketika terjadi proses fermentasi keju Swiss. Para mahasiswa kenal keju Swiss itu ciri utamanya adalah bolong-bolong gitu ya. Karena di situ terbentuk gas yang mendesak sehingga terbentuk struktur berlubang pada keju. Dan pada saat proses fermentasi ini juga si mikrobia yang terlibat dalam fermentasi keju ini menghasilkan asam propionat. Kita tahu asam propionat ini merupakan salah satu zat pengawet yang cukup efektif. Ya, cukup efektif. Kemudian ketika fermentasi wine, tujuan utamanya memang menghasilkan alkohol. Alkohol sendiri juga merupakan komponen antimikrobia yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak. Jadi itu. Jadi ada 3 keberadaan antimikrobia itu caranya bagaimana? Yang pertama alamiah, kedua ditambahkan secara sengaja, dan yang ketiga terbentuk selama proses pengolahan. Demikian yang dapat Bu Purna sampaikan untuk memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Kalian juga sudah secara mandiri kemarin melalui penugasan mendalami materi ini dan sudah mengunggahnya di dalam e-learning untuk tugas-tugasnya, dan nanti dalam pertemuan tatap muka kalian akan memaparkan hasilnya dalam presentasi singkat untuk masing-masing kelompok. Nanti kita akan mendalami lebih lanjut di dalam diskusi di dalam mata kuliah ini. Mengakhiri sesi ini, Bu Purna ingin menegaskan bahwa apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai dasar-dasar mikrobiologi pangan dan terlebih pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme ini, kalian pelajari dengan sebaik-baiknya, karena nanti akan kita aplikasikan
di dalam praktikum, apakah itu fermentasi maupun pengawetan makanan. Kita pasti akan ketemu dengan salah satu, salah dua, atau mungkin salah beberapa faktor yang harus kita kendalikan supaya proses fermentasi berjalan dengan baik, atau faktor-faktor itu kita kendalikan supaya tidak menguntungkan bagi pertumbuhan mikroorganisme sehingga makanan menjadi lebih tahan simpan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di sesi atau video pembelajaran yang lain. Terima kasih.